Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Wahyuni, guru informatika serta koding dan KA di SMP Negeri 4 Margangai, Kecamatan Watang Sedendring, Kabupaten Sedendring Dapat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Logika, Lego orientasi game interaktif, kolaboratif, dan aplikatif. Bagaimana video selanjutnya? Selamat menyaksikan. Situasi kelas yang menjadi latar belakang praktik baik ini. Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang merupakan pelajaran yang baru bagi siswa. Mereka menganggap materinya sangat berat dan membosankan. Suasana kelas menjadi gaduh dan membuat mengantuk. Siswa lain mencari pelarian dari kebosanan dengan mengobrol, saling melempar catatan, atau menggunakan gawai terkait dengan pembelajaran. Berdasarkan situasi di atas, tantangan utama yang saya hadapi adalah bagaimana mengubah persepsi coding dan kecerdasan artifisial dari materi yang susah dimengerti menjadi pengalaman belajar yang menarik, bermakna, dan menyenangkan. Untuk menjawab tantangan di atas, aksi utama yang dilakukan berfokus pada integrasi media konkret dan teknologi dan permainan game. Aksi ini disebut dengan penerapan model logika, Lego orientasi, game interaktif, kolaborasi, dan aplikatif. Praktik baik ini diciptakan sebagai solusi inovatif untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Kami memilih Lego Bridge dan game interaktif sebagai katalis perubahan. Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, terdapat dua aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitas unflag dan aktivitas flag. Lego Bridge sebagai aktivitas unflag berfungsi sebagai alat untuk materi konkret di tengah dunia digital. Lego membantu siswa memodelkan konsep digital secara fisik, melatih pemikiran algoritmik melalui urutan susunan balok, dan mengembangkan aktivitas sebelum beralih ke layar atau screen. Permainan Lego Bridge sangat mendukung karena sangat dekat dengan keseharian siswa yang sering bermain Lego. Hal ini membuat proses berpikir tersebut menjadi nyata dan mudah dimainkan. 4 komponen utama berpikir komputasional dan kaitannya dengan Lego Bridge. Dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi potongan-potongan kecil yang mudah dikerjakan. Kedua, pengenalan pola atau mencari kesamaan. Siswa diajarkan untuk mencari bagian, masalah, dan solusi yang sama atau berulang yang kaitannya dengan pembuatan Lego. Komponen ketiga, abstraksi atau berfokus pada inti, yaitu mengabaikan detail yang tidak penting dan hanya berfokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. 4. Desain algoritma dan atau membuat urutan langkah. Siswa membuat urutan langkah yang jelas, terperinci dan terurut dari awal sampai akhir penyelesaian Lego, sehingga akhirnya akan terbentuk gambar atau bentuk yang diinginkan. Gantian. Ya, berapa langkah? Maju. Lakina ya, kodingan ya. 3 langkah pelan-pelan, rapin drop. Kanan, oke. Level komplit. Level 3 nih, oke. Oh ya, level 3 nih. Ya, next aja. Ya. Next aja, next. Ya, next aja. Ya, betul. Ya. Ini. Level 3 ini. Ya, maju berapa kali? Skip. Ya. Aktivitas kedua, yaitu aktivitas flag dengan menggunakan game interaktif. Dengan memanfaatkan teknologi gamifikasi untuk mengubah proses penulisan kode menjadi tantangan yang menyenangkan. Ini memungkinkan keterlibatan dan memungkinkan umpan balik yang instan, yang sangat penting dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Next, ya. Apa level 2 itu? Apa kita itu? Ya. Ya. Next.
Next view ya. Inovasi penggunaan logika, Lego orientasi game, interaktif, kolaborasi, dan aplikatif dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial menjawab tantangan yang ada, yaitu penggunaan game menciptakan jembatan yang real dan dapat disentuh agar siswa dan guru mampu memvisualisasikan konsep abstrak seperti berpikir komputasional dan machine learning ke dalam bentuk yang nyata. Yang kedua, mengubah kecenderungan dominan siswa terhadap game menjadi energi positif yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang serius, yakni menumbuhkan motivasi intrinsik dalam menguasai keterampilan coding dan kecerdasan artifisial. Manfaat yang lain adalah menciptakan pembelajaran yang aktif, merancang sebuah skema pembelajaran yang tidak hanya fun, tetapi juga kolaboratif dan aplikatif, di mana siswa secara aktif merancang solusi dan bukan hanya sekedar menerima teori dari guru. Ya, melalui perpaduan media fisik dan teknologi, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial diubah menjadi sebuah pengalaman yang fun, kolaboratif, dan aplikatif. Membuktikan bahwa untuk menguasai teknologi di masa depan, kita harus membuatnya menyenangkan dan mudah diakses hari ini. Dampak yang paling signifikan adalah terwujudnya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan pendekatan logika, Lego orientasi game, interaktif, kolaboratif, dan aplikatif, yaitu pertama, perubahan mindset, segi melihat coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran yang menakutkan atau terlalu sulit, melainkan sebagai arena berkreasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Pendekatan logika, Lego orientasi game, interaktif, kolaboratif, dan aplikatif berhasil melatih 3 aspek penting secara simultan, yaitu kreativitas dengan menggunakan Lego, kolaborasi, kerja kelompok, dan dampak yang ketiga, pembelajaran berharga. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kecintaan siswa pada bermain adalah aset pedagogis yang harus dimanfaatkan. Pendidik atau guru harus mampu merekayasa lingkungan belajar yang mengakomodasi minat siswa untuk mencapai tujuan kurikulum yang berdampak dan bermakna. One step left. One step left. One step left. Bagaimana menurut kalian belajar coding dan KA? Saya tidak mengantuk lagi, Bu. Kalau kita bagaimana? Saya sangat suka belajar coding dan KA karena tidak hanya teori tapi juga bermain game interaktif. Kalau kita bagaimana? Saya tertantang dengan level permainan yang seru. Terima kasih. Belajar coding dan KA, terutama pembuatan Lego, bagaimana perasaan kalian? Senang. Apalagi selain senang? Sedikit terlibat. Terus apa lagi? Bagaimana tanggapan Bapak dengan pelaksanaan praktik baik yang saya lakukan? Setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Haja Sariwahyuni SPTM, kami berpandangan bahwa model pembelajaran logika ini sangat bersesuaian dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, anak-anak timbul kesadarannya untuk beraktivitas, kemudian bermakna bahwa ilmu yang didapatkan itu betul-betul dapat digunakan di tengah-tengah masyarakat, kemudian kegiatan itu dilakukan